Kasih melepaskan pelukannya. Wajahnya memerah menahan malu. Ia juga tidak tahu kenapa dan mengapa sampai berani berbuat lancang memeluk dokter tampan rupawan itu. Sedangkan Adrian tidak menyangka Kasih melakukan hal itu. Tentu saja Adrian senang. Itu artinya Kasih sedikit demi sedikit mulai menerimanya. Maaf telah berbuat lancang. Silahkan duduk. Ujar Kasih dengan malu-malu. Terima kasih, jawab Adrian lirih. Ia melangkah masuk dan duduk di kursi tamu. Aku akan ke belakang dulu. Mau minum apa? Apa saja yang penting jangan pakai racun. Bercanda. Celetuk Adrian karena melihat wajah Kasih berubah masam. Tak lama kemudian Kasih kembali dengan membawa nampan berisi 1 cangkir teh panas dan juga singkong goreng yang masih mengepul. Sepertinya baru saja digoreng. Maaf kelamaan. Aku tadi menggoreng singkong terlebih dahulu. Maaf juga aku hanya bisa menghidangkan makanan kampung. Mungkin tidak cocok dengan lidahmu, ujar Kasih sembari meletakkannya di atas meja. Adrian tersenyum simpul. Nggak apa-apa. Justru makanan seperti ini sangat gurih, apalagi makannya ditemani wanita cantik. Adrian mengerling nakal, membuat Kasih salah tingkah. Aku akan melanjutkan pekerjaanku. Kasih berdiri. Baru saja akan melangkah, Adrian menariknya dengan kuat hingga terduduk di pangkuan lelaki itu. Jangan aneh-aneh, nanti ada yang melihat, ucap Kasih berusaha bangkit dari pangkuan Adrian, tapi laki-laki itu menahan tubuh Kasih dengan kuat. Jadi kalau tidak ada yang melihat, bisa dilanjutkan nih. Ya udah, ke kamar yuk. Bisik Adrian di telinga Kasih, membuat tubuh Kasih meremang dan bulu kuduknya merinding. Apaan sih? Jangan mentang-mentang di rumah lagi nggak ada orang, kau memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Kasih kemudian turun dari pangkuan Adrian. Memangnya Bapak Ibu kemana? Bapak Ibu pagi-pagi sekali ke rumah sakit di kota, berobat ke sana sesuai dengan keinginanmu. Aku sebenarnya ingin mengantar mereka, tapi Ibu melarang. Di rumah Aidan tidak ada yang menjaga. Di mana Aidan? Adrian celinggak-celinguk mencari keberadaan Aidan. Sekolah. Pulang jam 11 siang, jawab Kasih datar. Apa sekolahnya jauh dari sini? Aku ingin menjemputnya. Kasih menggeleng. Hanya 100 meter dari rumah. Sekolahnya ada di tengah-tengah desa, jawabnya. Oh, itu yang keluar dari mulut Adrian. Ia mengambil secangkir teh dan menyeruputnya nikmat. Adrian menatap Kasih sendu, membuat Kasih gugup dan mengalihkan pandangannya. Kenapa menatapku seperti itu? Kamu cantik. Dokter Adelia lebih cantik. Kamu juga ngapain sih datang kemari? Bukannya kamu bilang di sana jauh lebih nyaman, balas Kasih acuh tak acuh. Siapa bilang? Aku lebih suka kalau anak dan istriku berada terus di sampingku, ujar Adrian sambil menggeser tubuhnya mendekati Kasih dan menggenggam jemari Kasih dengan lembut. Ikutlah bersamaku ke Jakarta. Aku mohon. Pinta Adrian dengan memohon. Aku melihat statusmu di WhatsApp. Kamu menuliskan caption kamu lebih nyaman di sana. Kamu juga tersenyum dan tertawa bahagia saat bersama dengan Dokter Adelia. Jadi untuk apa aku ke sana? Adanya aku hanya akan mengganggu kebersamaanmu dengannya, ucap Kasih dengan penuh kekecewaan. Cemburu ya? Tebak Adrian sembari menarik turunkan alisnya. Enggak ya. Aku merasa tidak enak saja. Dokter Adelia sudah menyelamatkan Aidan, aku banyak berhutang budi padanya. Aku juga tidak ingin dicap sebagai perusak hubungan orang. Aku juga turut andil loh. Aku juga yang mendonorkan darahku untuk Aidan. Kasih menoleh. Jadi kamu mengungkitnya. Adrian menggeleng. Aku hanya mengingatkan. Sama aja, jawab Kasih. Adrian meraih tangan Kasih dan menciumnya dengan tulus. Izinkan aku menjadi suami dan ayah yang baik untuk kamu dan Aidan, sayang. Kasih terkejut mendengar pria tampan yang duduk di sampingnya memanggilnya, sayang, begitu enak didengar. Kasih mengalihkan pandangannya ke arah jendela yang terbuka lebar. Ia bisa melihat bunga-bunga yang sedang bermekaran. Suasana pagi ini begitu cerah.
Kupu-kupu beterbangan, juga burung-burung berkicau, membuat suasana pagi itu begitu ceria. Aku belum bisa menjawabnya. Balas Kasih sambil menunduk, memilin-milin ujung bajunya. Adrian menggeser tubuhnya dan meraih Kasih ke dalam pelukannya. Anehnya Kasih tak menolaknya, malah merasa nyaman di dalam dekapan dokter tampan itu. Kamu tidak perlu khawatir dengan Adelia. Aku sudah jelaskan semuanya. Mungkin kita tidak berjodoh. Sekuat apapun kami bertahan, kalau Tuhan sudah menghendaki kita berpisah, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain pasrah dan menerima takdir, ucap Adrian bijak. Aku akan mencobanya, jawab Kasih singkat, membuat Adrian senang dan memeluk Kasih dengan erat. Terima kasih telah memberi kesempatan untuk menebus kesalahanku dan menjadi suami serta ayah untuk kamu dan Aidan, ujar Adrian dan mendaratkan kecupan di kening Kasih. Tak tahu siapa yang memulai, bibir mereka saling bertautan. Lama-lama ciuman hangat itu menjadi ciuman panas yang menggairahkan. Adrian membawa tubuh Kasih ke dalam kamar dan merebahkannya di atas spring bed yang empuk, lalu menindih tubuh Kasih, memberikan ciuman bertubi-tubi. Sayang, izinkan aku untuk memilikimu untuk selamanya. Kasih mengangguk, wajahnya dipenuhi oleh kabut gairah. Adrian benar-benar memperlakukannya dengan lembut. Adrian melucuti pakaian Kasih tanpa menyisakan benang sehelai pun. Adrian menciumi setiap inci tubuh Kasih dan meninggalkan jejak merah keunguan, membuat wanita itu seakan terbang melayang. Adrian membuka kemeja dan melemparkannya ke sembarang arah, juga membuka celana panjangnya. Benda berotot itu terlihat sempurna, siap menghujam. Saat Kasih ingin membalas cumbuan dan ciuman Adrian, Kasih bisa melihat beberapa tanda merah di leher dan dada Adrian. Sebagai wanita dewasa, tentu Kasih paham apa yang dilakukan suaminya ini sebelum datang ke sini menemuinya. Kasih bangkit dari atas tubuh Adrian dan mencari keberadaan pakaiannya yang entah Adrian melemparkannya kemana. Kenapa berhenti, sayang? Aku sudah tidak tahan, ujar Adrian kecewa. Aku tidak mau berbagi tubuh suamiku dengan wanita lain. Benar, lebih baik kita bercerai saja. Jawab Kasih sembari memakai pakaiannya. Kenapa? Kamu masih bisa bertanya kenapa? Apa yang dilakukan laki-laki dan perempuan hingga meninggalkan tanda merah yang begitu banyak? Tidak mungkin kan kalian main petak umpet? Ujar Kasih ketus. Sedangkan Adrian berjalan ke arah meja rias dengan tubuh masih polos, membuat Kasih mendelik kesal dan menutup matanya. Kurang ajar. Dasar tidak tahu malu, teriak Kasih. Kasih melemparkan selimut ke arah Adrian. Tutupi tubuhmu. Adrian menerimanya dan membelitkan ke tubuh polosnya. Ia memeriksa leher dan dadanya di depan cermin. Ah sial, Adelia benar-benar kurang ajar. Sumpah demi Allah, Kasih. Aku tidak melakukan apa yang kamu tuduhkan. Aku dan dia tidak melakukan hubungan intim. Adelia yang menciumku dengan memaksa. Kasih tersenyum miring dan tergelak. Apa kamu sudah tidak bertenaga lagi sampai tidak mampu menolaknya? Kalau berbicara nggak usah ngawur. Aku bukan anak kecil yang bisa kau bohongi. Pasti kau sangat menikmatinya hingga banyak sekali tanda merah yang tercetak jelas di tubuhmu. Ucap Kasih tajam sembari mengancingkan bagian atas dasternya yang luput karena ulah Adrian. Aku memang menikmatinya, Kasih, dan aku malah membalasnya. Maaf aku sempat hilaf. Untung pikiranku masih waras dan sadar. Aku tidak ingin berbuat dosa untuk kedua kalinya. Takut, sumpah demi Allah, aku tidak melakukan perbuatan dosa itu. Jangan bawa-bawa nama Allah untuk menutup perbuatan zinamu. Sudahlah Adrian, aku tidak mau mendengar alasan apapun lagi. Lebih baik kau istirahat. Aku akan memasakkan makanan untukmu. Aku yakin kamu sangat lapar, ujar Kasih sembari melangkah menuju ke pintu. Baru saja kaki Kasih berjalan satu langkah, Adrian menariknya dan menindihnya kembali. Ia menyingkap daster Kasih ke atas dan menikmati area favoritnya. Dengan rakus Adrian menikmati sumber nutrisi calon anak keduanya yang masih belum terlihat hilalnya. Lepas Adrian.
Jangan memaksaku. Jangan kau ulangi kesalahanmu lagi, please. Adrian menutup kembali kain kecil penutup itu dan menurunkan daster milik Kasih. Untuk kali ini aku akan melepaskanmu, sayang. Tapi nanti kalau aku bisa membawamu ke Jakarta, tidak ada ampun lagi bagimu. Adrian tersenyum menyeringai, membuat Kasih bergidik. Aku minta kamu memanggilku dengan benar. Bagaimanapun juga aku adalah suamimu yang harus kau hargai dan hormati. Aku ingin kau memanggilku Mas Adrian. Aku nggak mau. Tolak Kasih mentah-mentah. Kalau kau tidak mau, jangan salahkan aku jika aku memaksamu dan mengurungmu. Membuatmu tidak bisa bangkit dari tempat tidur dan nanti sore baru aku akan melepaskanmu. Ucapan Adrian membuat Kasih gemetar. Iya, Mas. Adrian, jawab Kasih gugup. Nah, gitu kan enak didengar. Masak memanggil suaminya dengan nama saja. Sungguh tidak sopan, apalagi kamu orang Jawa Tulen, ujar Adrian tersenyum penuh kemenangan. Sudah kan, Mas? Aku mau keluar. Pekerjaanku masih banyak. Adrian mengangguk. Tunggu. Apalagi? Aku tidak mau kamu keluar maupun menerima tamu memakai daster tipis seperti itu. Aku tidak ingin istriku menjadi tontonan gratis dan juga menjadi fantasi liar mereka yang melihatmu. Jiwa posesif Adrian keluar. Ya, jawab Kasih singkat. Ia tidak mau berdebat lagi hingga pekerjaannya terbengkalai karena meladeni omongan Adrian yang kadang ngelantur kemana-mana. Kasih segera membuka kulkas satu pintu yang kemarin dibelinya dari uang tabungannya sendiri. Uang mahar dari Adrian masih utuh di dalam tabungan untuk berjaga-jaga untuk masa depan Aidan jika mereka benar-benar akan berpisah. Kasih pun memasakkan Adrian ikan goreng lalu dibakarnya sebentar, ditambah sambal terasi juga lalapan. Kasih mencari keberadaan suaminya di dalam kamar agar segera makan, tapi ternyata tidak ada di kamarnya. Di ruang tamu pun tidak terlihat. Kasih mengambil cardigan untuk menutup bagian atas dasternya, daripada mendengar ceramah Adrian. Kemudian ia keluar rumah untuk mencari keberadaan suaminya. Ternyata Adrian di luar, memanjat pohon mangga yang berbuah lebat. Ngapain Mas di situ? Mancing. Tentu saja mencari mangga. Lihat, banyak yang sudah matang. Teriak Adrian dari atas pohon. Tak lama kemudian Adrian turun karena banyak semut merah yang menggigit tangan dan kakinya. Aduh, banyak sekali semutnya. Adrian berusaha menghilangkan gigitan semut di punggungnya, tapi tak juga berhasil. Hingga Adrian berteriak, "Arur!" Adrian akan melepas celananya karena ada sesuatu yang masuk ke dalam celananya, membuat Kasih tertawa. Syukurin, itu karma. Tolong sayang, anuku sakit sekali. Belum juga kamu gigit, sudah dilancangin semut. Gerutu Adrian. Kasih mendelik mendengar ucapan Adrian yang terdengar absurd. Aku tidak akan menolongmu. Seru Kasih sambil berjalan masuk ke dalam rumah. Ya udah, aku akan telanjang di sini. Kasih berbalik, menarik tangan Adrian dan membawanya masuk ke dalam kamar. Jangan sembarangan kamu. Sentak Kasih sengit. Lepas celanamu. Aku akan mengoleskan minyak kayu putih untuk menghilangkan rasa perih dan gatal akibat gigitan semut merah. Lagian aneh-aneh saja kamu. Makanya buah itu nggak ada yang ngambil, soalnya banyak semutnya. Dengan memakai boksernya, benar saja paha, perut, dada memerah akibat gigitan semut. Kasih segera mengoleskan minyak kayu putih dengan tangan gemetar, hampir saja Kasih menyentuh area sensitif milik Adrian. Untuk yang di area inti, kau oleskan sendiri. Kalau sudah, aku akan menunggu di meja makan. Kasih meletakkan minyak kayu putih ke telapak tangan Adrian dan bergegas keluar kamar. Adrian tersenyum tipis. Ternyata kau perhatian juga. Terima kasih semut merah. Gara-gara gigitanmu, aku mendapat perhatian dari istriku. Malam harinya Adrian ingin berbicara dengan bapak juga ibu mertuanya. Pak, Bu. Tujuan saya kemari untuk membawa Kasih juga Aidan ke Jakarta. Kalau itu terserah kamu, Nak Adrian. Kasih sekarang bukan tanggung jawab bapak.
Mereka sepenuhnya tanggung jawab kamu. Yang Bapak lakukan hanya mendoakan yang terbaik untuk kalian, ucap Pak Hadi bijak. Pak Hadi senang sekali memiliki menantu seperti Adrian, baik, sayang dengan mertua, tampan, kaya, yang terpenting bisa membuat putrinya bahagia. Terima kasih Pak, Bu atas dukungannya. Kasih, bagaimana? Apa kamu setuju? Kasih mengangguk. Tapi aku ingin tinggal beberapa hari lagi di sini. Aku juga belum mengurus kepindahan sekolah Aidan, ujar Kasih. Tidak masalah. 1 bulan pun aku akan mengabulkannya asal kamu mau ikut denganku ke Jakarta. Baiklah, aku setuju. Aidan mana? Sudah tidur di kamar, mungkin kecapean kamu ajak main bola tadi sore, jawab Kasih lalu beranjak masuk ke dalam kamar. Bu, saya ke kamar dulu. Bu Aminah mengangguk. Sebentar, Nak Adrian. Ibu akan membawa Aidan tidur bersama ibu agar tidak mengganggu waktu kalian berdua. Adrian mengangguk dan tersipu malu. Di dalam kamar, Kasih sempat marah karena ibunya membawa Aidan keluar kamar, tapi setelah sang ibu memberikan alasan ingin tidur bersama Aidan sebelum Aidan dibawa ke Jakarta, akhirnya Kasih menyetujuinya. Ternyata ibu mertuaku pinter juga, ucap Adrian lirih tapi masih bisa didengar Kasih. Apa kamu bilang? Tidak usah ngarep. Seru Kasih sembari merebahkan tubuhnya, memunggungi Adrian. Sedangkan Adrian hanya cengar-cengir menggaruk rambutnya yang tidak gatal. Kasih, sayang. Aku ada sesuatu buat kamu. Semoga aja kamu senang dan jauh lebih tenang. Kasih menoleh mendengar ucapan Adrian, sontak bangun dan duduk bersandar pada headboard ranjang. Apa? Adrian membuka koper dan mengeluarkan 2 buah buku nikah, membuat Kasih tersenyum. Terima kasih telah memberikan status yang jelas pada kami. Ucapan Kasih membuat senyum Adrian memudar. Kenapa kamu berkata seperti itu? Aku ingin seperti pasangan suami istri yang lainnya. Terus apa yang kau inginkan? Tantang Kasih. Memiliki kamu seutuhnya. Tanpa disangka Kasih mengangguk. Kamar sempit itu menjadi saksi bersatunya tubuh mereka. Adrian membungkam mulut istrinya dengan bibirnya saat Kasih melenguh mencapai puncaknya. Steteteses. Jangan bersuara, bisik Adrian. Sudah 1 minggu Adrian tinggal di desa tempat Kasih dilahirkan dan dibesarkan. Selama tinggal di sana, Adrian mengajak putra juga istrinya jalan-jalan ke tempat wisata yang sedang hits di kota Salatiaga. Malam harinya Adrian juga mengajak istrinya melanglang buana ke surga dunia. Bu Aminah pun paham dan lebih baik mengajak Aidan untuk tidur bersamanya. Seiring berjalannya waktu, Kasih dapat merasakan jika Adrian benar-benar menyayangi dan mencintainya setulus hati. Buktinya Adrian memperlakukannya sangat manis. Anehnya tidak ada kata cinta yang terucap dari bibir Adrian seusai percintaan mereka. Tapi bagi Kasih, cinta tak perlu diucapkan. Dengan pembuktian sudah cukup, dan Adrian telah melakukannya. Berbeda dengan mantan kekasihnya dulu, Mas Indra, yang selalu mengucapkan kata cinta saat mereka bertemu, tapi nyatanya hanya di mulut saja. Mas Indra meninggalkan dirinya saat ia benar-benar terpuruk dan tidak bisa menerima keadaannya, lalu lebih memilih perempuan lain. Untuk Adrian, Kasih begitu percaya. Kebersamaannya selama seminggu menumbuhkan benih-benih rasa entah itu apa. Yang Kasih rasa takut kehilangan dan bahagia itu sirna. Kasih merasa dirayu oleh Adrian, apalagi suaminya ini selalu menciumi perutnya setelah mereka melakukan aktivitas malam, berharap adik Aidan segera tumbuh subur di dalam rahimnya. Hati Kasih tersentuh. Adrian masuk ke dalam kamar setelah menidurkan Aidan. Melihat Kasih duduk melamun di depan meja rias sembari menyisir rambutnya, Adrian melingkarkan tangannya ke pinggang istrinya. Ada apa sayang? Seperti ada yang kamu pikirkan. Kasih menggeleng dan tersenyum tipis. Tangannya mengelus pipi suaminya lembut. Tidak ada. Aku hanya bersyukur. Ternyata di balik musibah terdapat anugerah yang begitu besar. Dahi Adrian berkerut. Apa? Aku mendapatkan suami yang sangat baik. Terima kasih memperlakukan kami dengan baik,
begitu menyayangi aku juga Aidan. Adrian mengangguk dan tersenyum sembari mengecup pucuk kepala istrinya. Ya, sama-sama sayang. Aku juga sangat berterima kasih padamu. Kamu memberikanku kesempatan, dan aku tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Terbersit di benak Kasih untuk melontarkan pertanyaan yang begitu menggelitik hatinya. Apa kau mencintaiku? Adrian tersentak mendengar Kasih menanyakan hal itu. Adrian belum mampu menjawabnya karena rasa cinta itu belum tumbuh sama sekali. Adelia masih bertahta di hatinya dan Kasih belum mampu menggesernya. Rasa gugup dan bersalah begitu menyelimuti hatinya, tapi dirinya berusaha menguasai hatinya. Kau tidak perlu menanyakan hal itu. Yang jelas aku tidak ingin kehilangan kalian berdua, kamu juga Aidan. Kasih merasa Adrian tidak mengatakan jujur apa adanya, seperti menutupi kenyataan yang ada. Ya sudah, kita tidur yuk. Ajak Adrian dan Kasih hanya mengangguk. Atau kita bikin adik buat Aidan. Aku sudah tidak sabar untuk melihat Adrian Junior yang kedua. Tapi kayaknya kamar ini kurang efisien. Kita tidak bisa melakukan gaya yang lebih bervariasi dan lebih hot. Aku tidak ingin bapak ibu terganggu karena mendengar jeritan juga desahan kamu. Nanti kalau sudah pindah ke Jakarta, kita nggak keluar kamar sama sekali sebelum adiknya Aidan benar-benar launching, ujar Adrian nakal. Apaan sih mas? Malu tahu sama bapak juga ibu. Setiap pagi harus melihat kita keramas. Kasih memanyunkan bibirnya. Adrian dengan gemas mengecupnya. Jangan memancingku sayang, atau kita besok akan keramas lagi. Ancam Adrian. Tidak, aku tidak mau malam ini. Aku ingin benar-benar istirahat. Besok kita akan kembali ke Jakarta kan? Oke, untuk malam ini saja sayang kamu bisa lepas dari kungkunganku. Lihat saja besok. Kasih bergidik ngeri mendengar ancaman Adrian. Kasih bergegas naik ke atas ranjang dan menutup tubuhnya dengan selimut. Hawa dingin pegunungan begitu menusuk kulit. Adrian tergelak melihat tingkah istrinya yang tidur meringkuk seperti kucing kedinginan. Adrian turut merebahkan tubuhnya di atas spring bed, memandang langit kamar. Tiba-tiba pikirannya menerawang pada seorang wanita yang menemani hari-harinya. Ya, Adrian teringat akan Adelia, wanita yang begitu dicintainya dan sampai sekarang masih bertahta di hatinya. Sedang apa kau Adelia? Maafkan aku tidak bisa mewujudkan impian kita. Tanggung jawab itu lebih besar daripada cinta, Adelia. Kita jalani saja, ikuti air yang mengalir, mengikuti kemana Tuhan akan membawa takdir cinta kita, ucap Adrian dalam hati. Adrian melirik sekilas Kasih yang tidur memunggunginya. Maafkan aku Kasih, aku masih memikirkan wanita lain sementara kau berada di sisiku. Adrian berulang kali berusaha memejamkan mata untuk menghilangkan wajah Adelia dalam benaknya. Semakin lama bayangan Adelia menari-nari di pelupuk matanya. Tiba-tiba ponselnya berdering, terdengar notifikasi pesan masuk ke dalam ponselnya. Adrian kamu di mana? Sudah seminggu ini kamu menghilang. Aku kangen, aku rindu. Adrian menarik napas panjang dan membuangnya dengan kasar. Adrian mengetikkan sesuatu, membalas chat dari Adelia. Aku sedang di luar kota. Jangan bilang kamu menemui perempuan itu. Tidak Adrian, aku tidak terima. Aku mencintaimu Adrian. Tolong tinggalkan wanita itu please. Belum saatnya Adelia. Aku juga tidak tahu apa aku mampu melakukannya. Yang jelas aku tidak mau kehilangan Aidan. Lebih baik kamu tidur. Besok aku sudah kembali ke Jakarta. Oke aku tunggu kedatanganmu. Awas saja kalau sampai berbuat macam-macam dengan perempuan itu. Ancam Adelia lewat chat. Adrian mengakhiri bertukar pesan, mematikan ponsel dan mencargenya, kemudian menyusul Kasih tidur. Esok paginya Kasih berkemas-kemas menata baju Aidan dan juga miliknya. Adrian masuk ke dalam kamar lalu duduk di tepi ranjang. Tidak usah bawa baju banyak-banyak. Mama sudah menyiapkan semuanya untuk cucu dan menantunya, ujar Adrian menatap Kasih yang menyusun baju dalam kopernya.
Di sini juga tidak ada yang memakainya, sahut Kasih lalu menutup kopernya. Memangnya kita mau berangkat jam berapa? Penerbangan jam 2 siang, jawab Adrian. Kasih mengambil ponselnya. Masih 4 jam lagi. Masih banyak waktu, ini baru pukul 9, jawab Kasih lalu keluar dari kamar, diikuti Adrian. Tapi kita harus berangkat dari sini 2 jam sebelum keberangkatan. Ya aku tahu. Ternyata Kasih menuju ke meja makan, berniat sarapan. Dari pagi sama sekali belum memakan sesuatu. Kasih menarik kursi dan mendudukkan bokongnya. Kamu sudah sarapan? Tanya Kasih sambil menyendokkan nasi ke dalam piring yang dipegangnya. Adrian menggeleng. Kasih mendengus kesal. Kenapa tidak sarapan? Aku nungguin kamu, jawab Adrian menatap Kasih intens. Kasih memberikan piring yang dipegang pada suaminya. Lain kali nggak usah menungguku. Mana Aidan? Ke kebun belakang rumah sama ibu juga bapak. Tiba-tiba Aidan muncul dengan membawa banyak sekali sayuran. Ada wortel, lobak, sawi, daun bawang, daun selada, juga seledri. Ayah lihat ini. Kata Simba ini buat oleh-oleh untuk Oma di sana, ucap Aidan dengan senyum ceria. Adrian tersenyum melihat kebahagiaan putranya. Nggak usah sayang, di sana banyak. Sudah juga bawanya. Ucapan Adrian membuat Aidan kecewa. Ya ayah. Aidan sudah capek-capek memetiknya, kenapa nggak dibawa sih? Ucap Aidan cemberut. Mas, apa salahnya sih dibawa? Masukkan ke dalam kardus, nggak bakal layu ini, celetuk Kasih kesal pada suaminya yang membuat Aidan kecewa. Baiklah, tapi jangan kaget ya kalau sampai di sana sayurnya hancur. Nggak masalah. Lagian nanti kalau mau dimasak juga dihancurkan dan dipotong-potongkan. Nggak mungkin utuh. Adrian terkekeh kecil mendengar ucapan istrinya. Ternyata kamu lucu juga ya. Aku bukan pelawak ataupun badut. Apanya yang lucu coba? Balas Kasih ketus dan memanyunkan bibirnya. Bibirnya dikondisikan, jangan salahkan kalau ada kucing garong yang menggigitnya. Kasih menutup mulutnya. Nggak usah mesum deh. Cepat habiskan sarapannya. Perintah Kasih dengan nada kesal. Kemudian keduanya segera menghabiskan sarapan mereka. Bisa dibilang bukan sarapan karena sudah hampir pukul 10 pagi, menjelang siang. Azan sholat duhur berkumandang dari surau yang tak jauh dari rumah Kasih. Mereka terlebih dahulu melaksanakan sholat duhur sebelum berangkat ke Bandara Solo Adi Sumarmo yang jaraknya sekitar 1,5 jam dari sini. Setelah melaksanakan ibadah, mereka lalu berpamitan dengan Pak Hadi dan Bu Aminah. Kasih pergi dulu. Jaga kesehatan ya Pak Bu. Jangan bekerja terlalu berat. Kalian hanya perlu menikmati hari tua saja, ucap Kasih memeluk ibu dan bapaknya diiringi isak tangis. Bu Aminah mengangguk dan membalas memeluk putrinya, lalu mencium kening putrinya. Nak, titip anak bapak. Tolong bahagiakan putri bapak. Nasihati dia kalau dia berbuat salah. Kalau kamu sudah tidak mencintainya, pulangkan ke rumah bapak. Bapak dengan senang hati untuk menerimanya. Adrian tersenyum kecut mendengar ucapan bapak mertuanya. Sepertinya Pak Hadi mengetahui kemelut dalam hatinya. Bapak tidak boleh mengatakan seperti itu. Adrian akan menjaga Kasih dengan baik dan tidak akan mengembalikan putri bapak apapun yang terjadi. Ya, semoga saja itu tidak terjadi, ujar Pak Hadi sendu. Kasih tidak tahu maksud perkataan ayahnya, tapi Kasih rasa ayahnya merasakan firasat tidak baik. Kenapa bapak ngomong seperti itu? Tanya Kasih heran. Benar itu Pak. Harusnya bapak mendoakan semoga pernikahan mereka langgeng sampai kakek nenek hingga maut yang memisahkan, ujar Bu Aminah memberi nasihat. Bapak hanya berbicara Bu, kalau enggak ya bapak bersyukur, ujar Pak Hadi sedikit acuh. Giliran Aidan yang pamitan pada kakek neneknya. Mbah, Aidan pergi dulu ya. Iya Le, jangan nakal ya. Belajar yang rajin, jangan lupa sholat 5 waktu. Siap Mbah. Bu Aminah juga Pak Hadi memeluk cucunya dan menghujani ciuman bertubi-tubi.
Mereka lalu masuk ke dalam mobil yang Adrian sewa untuk mengantarkannya ke bandara. Sampai di sana ternyata pesawat akan tinggal landas 15 menit lagi. Setelah menempuh perjalanan udara kurang lebih 60 menit, mereka tiba di Jakarta. Dijemput langsung oleh Arman juga Aditya. Arman tertegun melihat wanita yang sangat dicintainya bertambah cantik dan lebih berisi. Adrian berdehem sebanyak 2 kali. Suaminya di sini, Kak. Celetuk Adrian. Cih, mulai posesif. Balas Arman sebal. Adrian terkekeh, sedangkan Aditya tersenyum simpul. Harusnya kakak mencari pendamping hidup. Kakak udah mau 30 tahun loh, Kak Adrian yang berusia 27 tahun pun udah mempunyai anak, ledek Aditya. Membuat Arman geram. Sebenarnya aku sudah mau menikah, tapi karena ulah pebinor yang tidak bertanggung jawab, perempuan yang aku cintai direbut olehnya, sindir Arman, membuat Adrian hanya bisa cengar-cengir sembari mengusap tengkuknya. Ada rasa bersalah pada kakaknya. Lagian apa hebatnya sih memiliki istri dengan cara yang sesat, tambah Arman dengan sindiran yang cukup pedas. Wah kayaknya aku salah ngomong nih. Lebih baik kita masuk ke dalam mobil yuk. Udara di sini berubah panas, ujar Aditya berusaha menengahi. Lagian ini gara-gara lu. Adrian menoyor jidat adiknya. Kak Arman kan sensitif, maklum perjaka tua, bisik Adrian di telinga adiknya, membuat Arman mendelik kesal. Sekali ngomong kusumpal mulutmu dengan kaos kaki Aditya yang seminggu nggak pernah ganti. Celetuk Arman, membuat Aditya kesal. Lo kok jadi aku sih? Lah kamu memang paling jorok dari kami bertiga. Ses. Ada anak kecil, gak boleh ngomong kasar. Sini Aidan sama Om, gak usah dengerin mereka. Aditya menggendong keponakannya. Sedangkan Adrian merangkul pundak kakaknya. Arman terkekeh, mereka menyangka dirinya benar-benar marah. Kakak hanya bercanda, celetuk Arman, membuat Adrian, Aditya, juga kasih tersenyum lega. Mereka bertiga saling merangkul pundak masing-masing, membuat Kasih tersenyum melihat persaudaraan mereka yang begitu akur. Sampai di rumah mewah Tuan Abimanyu, mereka disambut dengan sukacita. Ya ampun cucu Oma. Tambah ganteng dan endut aja. Mama Sarah menciumi cucunya bertubi-tubi. Ayo masuk langsung ke meja makan. Mama sudah memasakkan makanan yang enak-enak untuk menyambut cucu dan menantu Mama. Mereka lalu makan bersama diiringi canda dan tawa. Istirahatlah kalian. Tentunya capek. Aidan biar Mama yang jaga. Adrian mengangguk dan mengajak istrinya masuk ke dalam kamarnya. Kasih tertegun melihat kamar suaminya yang terlihat mewah seperti kamar hotel berbintang 5 yang dia lihat di televisi. Bersihkan tubuhmu. Mama sudah menyiapkan pakaian untukmu di dalam walk-in closet. Kasih mengangguk dan mengambil handuk yang diberikan oleh suaminya. Tak lama kemudian Kasih keluar dari kamar mandi dengan menggunakan bathrobe. Kasih menuju walk-in closet, sedangkan Adrian tersenyum miring dan fokus membalas pesan dari sahabatnya Dr. Fernando. Di dalam walk-in closet, Kasih menerawang baju yang disiapkan oleh mama mertuanya. Baju apa ini? Aneh sekali seperti kelambu. Tipis sekali. Terus ini celana dalamnya kenapa modelnya kayak begini? Sungguh mengerikan. Kasih bergidik ngeri. Hampir semua pakaian yang ada di lemari modelnya begitu, semua tipis menerawang dengan CD model G-string. Mama kenapa tega membelikanku baju kurang bahan seperti ini sih? Kasih masih bermonolog sendiri. Enggak ah, aku pakai bajuku sendiri saja. Bisa masuk angin aku. Kasih keluar diiringi tatapan menyelidik dari Adrian. Kenapa gak dipakai bajunya? Aku tidak suka modelnya. Aku bisa masuk angin. Aku pakai dasterku saja. Kasih berjalan ke sudut ruangan di mana kopernya teronggok dan mengeluarkan daster batik favoritnya. Saat Kasih ingin memakainya, Adrian merebutnya dan membuangnya asal, membuat Kasih mendelik kesal. Aku mau kamu memakai baju yang disiapkan Mama. Aku nggak mau tahu. Perintah Adrian. Tapi, dosa lo menolak permintaan suami.
Bisa dilaknat malaikat sampai pagi. Ujar Adrian mengerling nakal. Kalau sudah membawa-bawa dosa dan malaikat, Kasih hanya bisa pasrah menuruti kemauan suaminya. Untuk selanjutnya bisa dibayangkan sendiri. He, otornya gak bisa nulis yang begituan. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.